Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang lagi di podcast Pondok Inggris 123. Pada hari ini kita akan ngobrolin satu topik yang relatable banget buat guru bahasa Inggris, pelatih, bahkan murid, yaitu temanya adalah metode ajar favorit guru bahasa Inggris. Nah, dari metode ajar favorit guru bahasa Inggris ini manakah yang favorit? Ya, manakah yang paling efektif? And of course, we are not talking about it alone. We have a very special guest today. She is a lecturer, a teacher trainer, and English education practitioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Nurma. How are you this morning? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm okay, fine. Alhamdulillah, Mr. Ahmad. How about you? I'm fine, inshallah, alhamdulillah. And Miss Alhamdulillah. Nurma, for today kita membahas tentang metode ajar favorit guru bahasa Inggris. Of course, there are some method ya of teaching and learning process, and this is practiced by the teacher to the students in order to make them enjoy transferring the knowledge to the students and making the knowledge is easy accepted by the students. Ya kadang misalnya kalau misalnya guru itu dia kebingungan untuk mengajar murid yang seperti ini gitu. Kemudian guru tersebut menggunakan metode yang mungkin bisa membuat guru itu semacam ada improve-nya, semacam ada peningkatannya kepada murid tersebut dalam mengajar bahasa Inggris. But sometimes the teacher give transferring the knowledge with the usage of the method fully in English. Ya, jadi kadang menggunakan metode yang mengajar bahasa Inggris itu dengan secara full dalam bahasa Inggris. So, do you think that teaching English become success by using fully in English for the level of beginner students? Okay, thank you, Mr. Ahmad, for the questions. Because your question, yes or no question related to learning methods, so I answer yes, I do. Yeah. So, do you Okay. need the reason about that? Yes, I need the reason, really need the reason. Okay, because your question focused on beginner level, I would like to remind someone with the CEFR. Have you ever listened CEFR, Mr. Ahmad? CFR, what is the long term of CFR? CEFR. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu C Oke, E si F Cipher R. gitu. Oke. Iya. Jadi Common European Framework English Framework ya, Common European English Framework. Oke. Ini itu kayak level belajar bahasa ya. Tadi kan kita mulai dari level beginner. Kalau misalnya related to CEFR, level beginner itu dia berada di level A1 ya. Jadi kalau di CEFR itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, kalau misalnya beginner ini memang level basic gitu ya, atau level di bawah banget gitu ya, itu adalah level A1 atau A1. Biasanya di level A1 ini we need to consider some points. So the beginner level can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases and at the satisfaction of needs of concrete type. So, familiar everyday expressions, very basic phrases. Jadi, Oke. hanya berputar di situ aja gitu ya. Dia bisa introduce themselves, himself, herself, and others. Dia bisa can deliver the question, can answer the questions in personal detail. Misalnya tinggalnya di mana, terus apa benda atau hal yang dia suka gitu ya. Kalau yang masih basic, yang daily expression itu adalah level beginner atau level basic. Nah, karena tadi questionnya fokus on A1, berarti adalah orang-orang yang benar-benar start to learn about language dan direlatekan dengan learning methods-nya itu bagus nggak ya yang baru belajar bahasa Inggris itu fully English gitu ya. Nah, I would like to say yes, I do, because I think even beginners, we need to introduce them full English, but it must be scaffolded. Jadi Oke. scaffolded di sini artinya adalah let the starters, let the beginners try
to discover their learning. Kalau pernah dengar metode belajar discovery learning, itu satu metode yang relate dengan level beginner. Dia misalnya mendapatkan suatu pengetahuan itu because this is the new language, the new knowledge for them gitu ya. Nah, dia belajar dari konteks, belajar dari gambar-gambar dan belajar dari situasi yang kita hadirkan. Nah, itu bagus banget untuk level beginner. Karena gambar yang complete with the situation will help them, will stimulate them to give the ideas. And the ideas could be related to the context. Dan dia akan easy to talk, easy to try to practice in English gitu. Mungkin for the Oke. first question gitu ya. Jadi diarahkan dulu ke levelnya itu beginner, terus kita percayakan dia untuk menemukan pembelajaran seperti apa yang dia bisa melalui gambar, melalui konteks dan situasi yang diberikan, dan ini akan membentuk dia menjadi active learners karena dia say their ideas. Dan when they are active to share their ideas, it will reduce their fear. Jadi itu akan mengurangi ketakutan dia di dalam memulai bahasa Inggris especially. Something Okay, like that. based on your experience using this discovery learning, if you Mm-mm. have the what we call it, the passive students, yeah, the passive student, Mhm. and then you have used this method and you think that this method is very good for the beginner level, but there is of course an obstacle because Mhm. Mhm. because we cannot direct the students directly into better students, and there is a problem. Jadi kalau misalnya ada satu murid yang pasif banget dan Miss Mhm. Nurma sudah melaksanakan metode itu, sudah menjalankan metode discover learning itu, kemudian Mhm. apakah Miss Nurma akan mencari another method in order to make the students enjoy studying without using this discovery learning method gitu. Okay, talking about enjoying and then making the students become active learners, discovery method, it helps the students to be active learners. Jadi, discovery learning method ini bisa membantu seorang pembelajar atau students itu menjadi seseorang yang aktif. Nah, gimana nih kalau misalnya dia memang bawaannya reluctant learners atau dia termasuk students yang tidak aktif atau pasif gitu ya? Apakah discovery learning ini can be useful for them, bisa nggak sih berguna untuk dia? Kayaknya mesti dikombinasi ya, karena in class kita tuh kayak nggak bisa berpaku di satu metodologi ya, ataupun di satu metode of learning gitu, method of learning. Tetapi kita bisa kombinasi, apalagi kalau anak-anak yang pasif itu cocok banget kalau misalnya we use cooperative learning strategies. So cooperative learning strategies, you can pairing passive students with more confident peers because it will help them to be supported, to get the support from their friends gitu. Jadi structure group discussions, kemudian role plays ya, itu juga bisa masuk di dalam kategori cooperative learning karena ada bermain peran dan dia bisa diskusi dengan temannya. The important things that you need to keep here or to remain here, you need to combine the peers or the pairing with the confident students. So the confident vibes or ambience could be influence others. Jadi bisa mempengaruhi yang lain juga gitu. Harus kombinasi karena discovery learning ini kan dia diberikan situasi, diberikan konteks gitu kan, diberikan image. Tapi kalau pada dasarnya anak-anaknya itu pasif, biasanya Iya. itu let them learn from their friends. Nah, dari cooperative learning itu sebenarnya bisa kita ajak dia atau gabungkan dia dengan teman yang dia mungkin nyaman dengan temannya dan kebetulan temannya juga confident to practice English. It's really helpful for them. So, kalau misalnya seperti itu, Miss Mo sudah prepare nih. You have prepare some English lesson plan in order to let the students can uh, follow the direction from yourself. Kemudian, Miss Suma di sini ada semacam yang saya bilang tadi sebelumnya ada passive student gitu. Nah, apakah Miss Turma itu akan mengikuti yang ada di lesson plan atau lebih kepada improvisation
of the class gitu. Okay, so basically, lesson plan only kinds of the guidance, and the importantly is what you face in field, right? So teaching fields are sometimes different with what you already planned. So that's why lesson plan should be your guided for the objective of the lesson, but the plot of the lesson atau alur daripada pembelajaran di dalamnya harapannya sesuai dengan lesson plan nih. Tapi kalau udah ada passive students, mungkin yang dikurangin adalah assessmentnya gitu, lembar penilaian terhadap studentsnya gitu. Tapi secara proses tetap dijalankan sesuai dengan lesson plan-nya, as long as you can do that ya, sepanjang kita bisa lakukan. Tapi kan memang ya, artinya one students itu bisa banget mempengaruhi students lainnya gitu. Dan gimana teachers itu can balance their feelings. Kalau ada student satu yang pasif gitu ya, kita bisa spare the times at the end of the lesson maybe, and then hopefully not distract your teaching experience, nggak mengganggu gitu proses pembelajaran di dalam kelas gitu. That's professional teachers. Oke, berarti Mhm, intinya adalah we have to combine ya. Berarti kita harus mhm. mengkombinasikan antara satu metode dengan metode yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya Yep. seperti itu, Miss Norma, misalnya ini ada case ya, ya. Misalnya, Mhm, misal di Discovery Learning itu Miss Norma sudah mempraktekkan kepada student by using media, kemudian disuruh untuk berbicara. Nah, satu lagi mhm, mungkin tidak di passive student ini. Karena kita tahu bahwa ada learning style ya, gaya belajar dari masing-masing siswa itu beda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang mhm, visual, ada yang audio, bahkan ada yang audiovisual. mhm. Sometimes kemudian kita mau menggali nih skillnya si student ini, especially for speaking skill gitu. Nah, kemudian ada semacam, mungkin ini sudah pembahasan kita yang sebelumnya ya, the speaking anxiety gitu. Kayak semacam gini, when you ask the students come forward into the classroom, and then you ask the students to stand up in front of the class, and then you try to give some assignment to the students uh, by saying some words in the pictures that you have provided in the whiteboard, and then your student cannot speak up well because of something trouble with himself. I do not know, maybe this is because of the anxiety, or maybe the students are nervous, or maybe the students have the problem with their way to say it in English. Jadi apakah Miss Nurma di sini mempunyai cara terhadap metode ini tapi pengen mensupport lagi dengan cara yang lain gitu? Okay, I think, Mr. Rahmat, before coming to the materials, before coming to the class, especially you already measured the learning style of your students, right? And then you have your notes, your own notes, which one visual, which one audio, which one kinesthetic, or which one students that really like to work in a group. And when you try to implement your method, you need to measure also the method could be hold or could be appropriate for your students or not. Kalau misalnya studentsnya itu bukan tipe yang visual, terus kita juga minta dia untuk presentasi di depan kelas, gitu ya. Nah, itu tadi berarti pengurangannya itu dari segi assessment-nya atau penilaian yang kita berikan kepada dia gitu. Tapi memang harus dikonsider juga, jangan sampai tampil dia di depan kelas itu malah membunuh rasa percaya dirinya, karena mungkin dia pernah punya pengalaman diejek oleh temannya dan lain sebagainya macamnya gitu. Makanya before coming to the project, itu kan namanya project ya, artinya dia tampil ke depan, dia bawa gambar yang kita kasih, terus dia mengulangi itu gitu ya. Nah itu kan pasti butuh yang namanya rehearsal kan. Oke, Miss Nurma. Jadi intinya berarti kalau misalnya Miss Nurma sudah melakukan discovery learning, kemudian si studentnya juga yang tidak bisa ngomong bahasa Inggris ini dengan diberikan metode yang lain, itu apakah eh, Miss Nurma akan memberikan sesuatu nilai yang berbeda terhadap student itu gitu? Okay, so different assessment.
not means different score ya. Jadi perbedaan cara teknik penilaian itu bukan berarti perbedaan dari segi skornya gitu. Pasti sama secara skornya, namun mungkin pencapaiannya ya. Karena assessment is talking about some indicators for you to assess your learning process, ya kan? Nah, dalam hal ini kan kayak misalnya presentasi. Presentasi itu kan merupakan ranah keterampilan ya. Berarti itu kan soft skill-nya. Jadi kalau misalnya kita mau bagi menjadi pengetahuan dengan keterampilan, baru kita dapat skornya. Mungkin dia lemah dalam hal keterampilannya, tetapi dia lebih have more power atau dia lebih kuat di bagian pengetahuannya. Sebenarnya itu bisa cara juga salah satu metode yang bisa digunakan how is the way of you as a teacher or as a lecturer to assess your students. So when your students tends to dominant in their knowledge, maybe you can help them to give the score more in a knowledge gitu. Nanti itu bisa ngebantu di keterampilannya kayak gitu, Mr. Ahmad. Jadi kalau misalnya ada yang memang kurang enjoy dalam hal keterampilannya, mungkin dia lebih enjoy di pengetahuannya, sebenarnya bisa ngebalance juga kan secara skornya. Jadi bukan nilai yang berbeda ya, tetapi lebih kepada pencapaian yang berbeda gitu. What do you think about this? Apakah seorang guru itu harus memberikan tasnya atau tugasnya berdasarkan pembelajaran yang sudah diberikan, atau plek-plek saja diberikan berdasarkan buku yang sudah diberikan kepada siswa tersebut gitu? That's a really interesting question. Sebenarnya ini relate juga dengan the level of thinking yang pernah kita bahas di sesi episode Pondok Inggris sebelumnya ya. Jadi level of thinking ini memang menjadi tanggung jawab not only students tetapi juga teachers kan untuk upgrade gimana level berpikirnya. Kalau misalnya memang dapat evaluasi atau dapat suggestion, ini terlalu tradisional nih metodenya gitu ya. Artinya dia akan berubah untuk mengupgrade gitu, mengupgrade metode apa yang bisa dia gunakan di dalam kelas gitu. Jadi the level of thinking ini juga berkaitan dengan HOTS kan. Sekarang kan kita berpikir tentang HOTS, higher order thinking skill. Justru teks-teks yang ditawarkan untuk diciptakan menjadi pertanyaan HOTS itu adalah yang jawabannya nggak ada di teks kan. Iya. Jadi kalau misalnya gurunya itu ngasih tugas yang memang udah plek ketiplek dipelajarin di dalam kelas ya, itu namanya kan repetition. Artinya pengayaan atau pengulangan gitu ya. Pengayaan kan dia lebih kaya lagi kan ilmunya. Makanya ada istilah pengayaan, ada extended learning gitu. Harapannya adalah students bring someone to home with the new things yang dia belum pernah tahu gitu. Nah, teks-teks yang menarik itu banyak ya sekarang. Artinya dalam textbook pun ya kalau kita especially untuk English ya, dalam textbook pun banyak teks-teks yang sudah menarik gitu yang bisa dipakai untuk menambah pengetahuan siswa kita gitu. Kayak misalnya teks yang ternyata kayak Play-Doh itu tuh berasal dari mana sih? Kayak slime yang mereka sering pakai itu berasal dari mana gitu. Nah, dia jadi kayak curiosity-nya, tingkat penasarannya tinggi kalau misalnya dipancing oleh gurunya atau dosennya untuk menggunakan level HOTS atau higher order thinking skill. Nah, sebenarnya I really like also dengan sebuah buku ya yang ditulis oleh Edward de Bono tuh Mr. Ahmad. Judulnya adalah Six Thinking Hats. Sebenarnya banyak Edward de Bono tuh Simplicity, Six Thinking Hats itu juga bagus banget ya untuk dipelajari. Jadi Six Thinking Hats ini adalah 6 topi berpikir. Jadi anak-anak itu dikelompokkan dalam satu kelompok, terus diberi kasus tertentu, nanti dia dibuat aja gambar topi 6 sesuai dengan teori Edward de Bono itu ada warna biru. Biasanya warna biru itu identik dengan pemimpin gitu ya. Nanti coba dibaca lagi deh. Yang optimis itu kalau nggak salah warna kuning, terus ada warna hijau juga. Terus ada yang suka marah itu warna merah topinya, ya, yang selalu berpikiran yang meluruskan itu yang putih gitu ya. Jadi dia ketika misalnya ada sebuah kasus dan dia di lotre gitu dan dia dapat topi merah, dia even though dia nggak pernah marah, gimana dia merepresentasikan sikap marah itu dari cases yang diberikan atau dari kasus yang diberikan, sehingga dampak daripada metode ini adalah Six Thinking Hats itu they will try to consider others thought. Jadi kalau dalam kelompok itu ada yang meluapkan emosi negatifnya ataupun dia marahnya gitu ya, dia menjadi terbiasa untuk menghargai how is the way of them
to think gitu. Gimana cara orang itu di dalam berpikir. Nah, ini tuh menarik banget dan beberapa penelitian itu ada yang meneliti bahwa six thinking hats ini mengurangi kasus bully di sekolah gitu. Nah, ini bisa dicoba dan I have ever tried when I was in Depok ya. Sebelum di Depok ada sekolah tinggi pendidikan holistik berbasis karakter dan di sana kita memang mendidik para calon guru PAUD dan guru SD gitu ya untuk menjadi orang-orang yang critical thinker. Salah satu caranya adalah dengan metode itu tadi, six thinking hats itu tadi, dan mereka menikmati itu gitu. Nah, ini menarik ya, Mr. Rahmat. Sebenarnya kalau critical thinking itu menarik banget. I really like to discuss about that. Kayak misalnya Mr. Rahmat, you get calling gitu ya untuk pergi interview nih, misalnya interview kerja. Tapi pas mau berangkat interview, ternyata kucing kesayangan Mr. Rahmat itu sedang sakit parah gitu. Tapi Oke, interview ini cuma sekali gitu. oke, Nah, sedang sakit parah dan di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Nanti kucing oke. ini kalau nggak segera diobati nanti bisa mati atau mungkin dia bawa virus yang akan menular gitu. Tapi harus Iya, berangkat juga gitu. ya, Nah, terus ada kebimbangan di situ ya dan mungkin dia memutuskan ya udahlah this is the first occasion for me gitu. Nanti dia mikir oh ya udah kucingnya dititipin sama tetangga. Terus pas mau berangkat ternyata tidak hanya itu ban motornya atau ban kendaraannya bocor gitu. Nah, ini gimana tuh untuk berpikir dalam semua situasi ini? Nah, itu tuh oke. memerlukan metode critical thinking tadi gitu. Nah, itu kasus-kasus seperti itu sebenarnya menarik ya bagi anak-anak kuliah. Jadi pendekatannya lu udah case based learning gitu. Ya Ya, kan? Jadi udah lebih level of thinkingnya udah lebih ditingkatkan lagi. Tinggal oke. nanti kita yang mencari gitu apa kasus yang pas. Oke, terakhir Miss Nurma, ini tentang Ya. masalah sekarang tuh kan lagi ada banyaknya AI ya, artificial intelligence. Ya. Bahkan sekarang student boleh bawa HP ke sekolah, ada yang juga tidak boleh. Tapi Mhm. ketika mereka diberikan sebuah tugas, mereka tuh tidak mau Ya. lagi yang ribet gitu mencari tugas kemana aja, langsung ke warnet-warnet itu. Mereka tinggal buka AI saja, udah semua jawabannya sudah ada dan itu lebih tepat daripada hasil dari Betul. gurunya misalnya. Tapi kadang yang Mhm. namanya kita belajar bahasa, we have to Mhm. express gitu kan. Kita harus mengungkapkan dan kita butuh itu dari student bisa mengungkapkan. Kalau AI aja yang mengungkapkan tidak mungkin gitu. So what do you think about this? Is it able to replace the traditional methods of from the teacher ya by using AI or apps gitu? Wow, artificial intelligence ya. Sebenarnya kemarin baru juga baca sebuah penelitian yang di tirto.id itu ya sempat diposting juga di Instagram gitu ya bahwa ternyata sekarang itu bahkan 90% orang-orang sudah tergantung kepada AI gitu ya, artificial intelligence gitu. Iya, artificial intelligence itu is really needed for nowadays untuk zaman sekarang ini supaya kita termasuk orang yang juga sophisticated dan accelerated ya. Maksudnya kita juga termasuk yang cepat untuk adapt it with the new technology gitu ya. Bahkan kalau untuk di dunia perkapalan gitu ya, kemarin Misuma sudah pakai tuh yang Dream AI itu ya. Dream AI itu kita bisa merancang kapal yang kita inginkan gitu. Nah, mostly itu berbahasa Inggris kan, promnya atau instruksinya itu berbahasa Inggris sehingga dia akan lebih easier to understand what I want, what we need gitu ya, apa yang kita butuhkan gitu. Tapi memang lagi dan lagi adalah ini tuh lebih ke membuat kita efisien aja sih, karena itu kan robot ya, artinya nggak ada karakter kan di dalamnya, nggak ada empati juga kan, nggak ada empatinya gitu. Even kita bilang terima kasih, thank you very much, you really helpful gitu, dia baik juga sih jawabnya gitu kan. Iya terima kasih, senang untuk membantu misalnya gitu. Dia juga punya karakter itu tetap aja tapi it's not fitrah ya itu tuh bukan bukan karakter bukan hal yang benar-benar dia rasakan gitu. Nah kita aja nih tinggal nih mungkin motivate our students itu menggunakan AI-nya mungkin tergantung nih fungsinya itu untuk apa gitu, promnya itu untuk apa dan kelengkapannya seperti apa. Karena sudah terbukti ya beberapa questions itu kita buat tapi di AI jawabannya beda gitu. Nah, cuman kan permasalahannya sometimes tuh teachers juga make the question from AI biar cepat gitu ya. Terus nanti studentsnya tinggal copy paste pertanyaannya terus dapat jawabannya langsung kan karena memang sudah menjadi history di AI-nya. Dan memang sangat membantu iya gitu for getting
ideas dan memang bagus gitu ya, artinya for accelerating kita gitu. Mungkin lebih ke pengarahan lagi ke konsep diri anaknya gitu. Mungkin lebih ditambah lagi nih Sir, pembelajaran konsep diri kepada anak-anak ketika menggunakan AI gitu ya, atau menggunakan artificial intelligence. Karena kan bisa didetek ya oleh teachersnya kalau dia pakai bahasa intelligence, artificial intelligence. Misalnya nih kemampuannya sebenarnya nggak segitu, Ya, tapi kok betul. dia bisa jawab Ya, ya gitu. Nah ini nih ya. perlu dilakukan pendekatan dan ekspres benar. Artinya kita mungkin bisa menjadikan AI sebagai nilai pengetahuan, tapi tidak bisa kita jadikan sebagai nilai keterampilan. Dan English itu unfortunately memang lebih dominan di keterampilan ya kan, harusnya Ya. kan speaking, writing hasil tulisannya dan uh, memang kelihatan gitu. Artinya sampai di anak kampus pun kita pun sebagai dosen juga menggunakan AI kan for helping ya, lebih ke for helping tapi bukan for the main source. Nggak bisa terlalu percaya juga. Nggak bisa juga kan kayak dosen langsung mau nulis penelitian tuh langsung dari situ kita nggak punya referensinya, kita nggak baca dulu kan juga bisa. Tapi kita bisa dapat saran referensi and then we need to read. Oke. Dan AI pun eh, katakanlah bisa ChatGPT ya. Kalau misalnya pakai ChatGPT itu tuh kita secara turnitin atau secara plagiatnya pun sudah sedikit gitu. Dia bisa tidak terbaca plagiat gitu kan. Nah, berarti ini kan konsep dirinya yang harus dikuatkan, Mr. Rahmat. Mungkin itu Oke, ya, Mr. Rahmat ya. Oke, terima kasih Miss Nurma, Masya Allah ya Thank perbahasan kita you. tentang metode pembelajaran bahasa Inggris yang favoritnya Miss Nurma. Mungkin dari Mhm. tadi saya bisa simpulkan bahwa metode pembelajaran Miss Nurma yang bisa diberikan untuk level beginner itu adalah discovery learning, tapi tidak hanya untuk level beginner saja, tapi bisa Ya, digunakan ya, could untuk be level advance. some level. Oke, mungkin Miss Oke. Norma bisa berikan semacam summary terhadap apa yang sudah kita bahas di perbincangan kita hari ini dan mungkin bisa memberikan sebuah motivasi terhadap uh, viewernya kita dari Pondok Inggris 123 ini dan mungkin Miss Norma bisa menjelaskan betapa pentingnya belajar bahasa Inggris kepada viewer kita. Okay, maybe I just want to close with one of the wisdom words from Soren Kierkegaard. Ya, ini adalah seorang filsafat education ya, education philosophy yang bilang bahwa life is not talking about the problem only, but the reality to be experienced gitu. Atau kita harus welcome sama reality yang ada saat ini bahwa ketika kita bicara bahwa hidup ini tentang masalah aku nggak bisa bahasa Inggris gitu dan kecepatan teknologi juga sudah bisa membantu untuk bisa kita berbahasa Inggris, terus realitanya adalah AI semakin berkembang saat ini. Welcome to the reality and then you have to create many experiences in your life, ciptakan beberapa peluang-peluang dan juga pengalaman-pengalaman ya. Seperti Pondok Inggris juga ya, we try to pursue some listener, kita mau ngajak teman-teman yang ada di Indonesia atau yang mendengarkan podcast kita ini untuk try to speak up English, try to improve your knowledge day and day gitu ya. Mungkin memang ada waktu yang tersisa atau tersita gitu ya untuk melakukan ini semua, tapi yakinlah bahwa ini merupakan good message ya atau pesan baik yang we can deliver to many people dan semoga ini bisa menjadi timbangan kebaikan juga nanti bagi kita di akhirat ya. Oke, Amin. mungkin memang itu ya, Mr. Amar, karena belajar itu seumur hidup kan. Ya, oke. Ya, Terima kasih Miss Nurma dan thank you. mungkin para viewer semuanya silahkan untuk subscribe apabila kamu menyukai dan tinggalkan komen di bawah untuk mungkin ada satu pembahasan-pembahasan yang menyangkut di antara perbincangan kita tadi dan belum jelas, silahkan ditulis di komen kemudian kita akan bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya Mr. Ahmad dari Pondok Inggris 123 dan Mr. Ma mengucapkan terima kasih banyak. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.